Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bebek Balap Bang Didi Antoni ya. Channel di bidang peternakan sama penetasan. Nah, kadang kita healing-healing juga gitu, sambil-sambil beternak gitu ya. Nah, jadi di sini sebelum melakukan penjelasan untuk penetasan teman-teman ya, saya ingin menjelaskan dulu dari indukan telur ini. Nah, jadi kita gunakan indukan telur ini dulu untuk memahami. Nah, jadi sebelum mau menetaskan, contoh kita apa yang mau ditetaskan, jenis bebek apa gitu, indukannya ini asli apa tidak. Nah gitu. Kalau indukan asli, insya Allah nanti kita atur dari penetasannya lagi. Nah, jadi kita sebelum menetaskan itu, indukan dulu yang kita kontrol, menjaga, karena kan indukan ini kan mengeluarkan telur. Nah, mengeluarkan telur di sini nanti telurnya gimana? Yang kita butuhkan itu cangkang ini agak lemah, jangan sampai cangkang tebal. Nah, kalau cangkang tebal otomatis nanti anakannya itu susah untuk membobol yang beginian. Nah, ini kan ada retakan kan, kita cari yang retakan agak besar ya teman-teman ya, karena di hari ini hari Senin sudah mulai sebagian retak-retak sudah ini. Nah, dia kan mau membobol ini sih, mau membobol. Nah ini contoh. Nah, jadi di sini kalau ini tebal teman-teman ya, kalau ini tebal otomatis nanti dia nggak kuat sampai keliling sini udah mati. Nah, udah mati dia. Nah itu, makanya kita indukannya dulu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk kami di Hulu Sungai Utara, khususnya di Kalimantan Selatan ya teman-teman ya, indukan kami beri pakan sejenis sagu. Nah, ini sagu. Terus untuk pakan pabrikannya kita menggunakan dari Kompet ya, Etek B, merek Kompet. Nah itu yang menurut kami bagus ya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa yang lain gitu, siapa tahu ada yang lebih bagus, karena kami memakai yang itu untuk di penetasan kita gitu. Yang ketiga untuk campurannya mungkin sedikit padi itu kan melemahkan ini cangkang, supaya tidak terlalu keras. Padinya aja mungkin sedikit aja takarannya gitu ya, enggaklah segenggam per 10 ekor gitu. Sama sagu ya teman-teman ya, sagu atau rumbia yang sudah diparut. Nah itu sagu itu mungkin ya juga sedikit aja kan mungkin. Itu yang sistem kami di sini. Mungkin kalau pakan pabrikan aja itu juga bisa teman-teman ya. Cuma biasanya kami kurang ini, karena harus ada yang supaya cangkang ini. Jadi kalau teman-teman di luar sana nggak ada sagu, nggak ada ikan kering juga ya teman-teman ya, tadi lupa ikan kering, ikan asin gitu. Nah, yang mentah bukan direbus, jadi yang mentah itu dicincang, nah nanti dikasihkan ke bebek. Nah itu mungkin ada sedikit dedak, ada juga yang nggak pakai, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk penetasan ini jadi pakannya juga diperhatikan. Lain untuk konsumsi, kalau telur konsumsi teman-teman ya cukup pakan pabrikan, udah dia nelur. Nah, kalau kita kan cari yang agak lemah ininya. Jadi misalnya contoh yang pakan pabrikan aja, kalau pakan pabrikan aja itu kita harus lebih teliti lagi memilih telur teman-teman ya. Jadi telur ini yang biasa gagal, yang biasa nih, yang biasa sering gagal gitu. Di penetasan ini yang kami lihat itu bentuk telur terlalu besar, contoh isi di dalamnya 2, nah terlalu besar itu. Nah itu kan karena terlalu besar itu mungkin nanti ada embrionya 2, nanti sampai netas dia mati. Nah, itu.
terlalu kecil betul, itu kan mungkin bibitnya nanti bisa kecil gitu. Nah, jadi kita ambil yang sedang aja. Nah, ambil yang sedang. Terus kalau yang terlalu hijau itu kan tebal itu cangkang. Jadi yang terlalu hijau betul kayak contoh hijau daun pisang yang tua, nah itu keras itu. Kalau hijau daun muda ya nggak apa-apa, itu masih bisa dibobolnya begini. Nah, jadi untuk indukan dulu kita. Nah, sama untuk menghasilkan supaya anaknya menghasilkan yang bagus nanti ya teman-teman ya, biar kita oke lah hasilnya. Jadi kalau untuk persilangan ya, ini ya cerita untuk yang persilangan. Contoh kalau bukan persilangan itu nggak apa-apa. Nah, packing sama packing bapaknya, packing mamanya, anaknya packing itu nggak apa-apa. Alabio mamanya, alabio anaknya, alabio betik jantannya, anaknya alabio nggak apa-apa. Sama mojosari mamanya, mojosari bapaknya itu juga tidak apa-apa. Yang perlu kita perhatikan ini yang silang. Nah, yang silang begini teman-teman. Jadi contoh nih ya, sebagai contoh yang kami tetaskan sekarang ini adalah mama alabio, bapak mojosari. Jadi bapak mojosari ini mama alabio, anaknya MA atau dibilang ratu. Nah, ratu itu sekarang diminati di Kalimantan Selatan. Nah, khususnya di Amuntai, daerah Hulu Sungai Utara dan sekitarnya lah. Nah, gitu. Nah, jadi MA ini indukannya asli dari alabio, mamanya bapaknya mojosari, mama alabio. Itu anaknya MA, hasil produksinya alhamdulillah lumayan bagus. Nah, tak jempol ini. Yang kedua ini jenis MA ya. MA kita silangkan. Nah, kalau MA itu kita silangkan begini, silang begini. Nah, kalau MA itu disilangkan, cari bapaknya sembarang aja, misalnya mamanya MA kan bertelurnya lumayan tinggi produksi telurnya. Nah, di situ biasanya peternak mantap bertelurnya MA. Nah, terus dikasih jantan anaknya itu teman-temannya agak kurang produktif nanti. Yang besarnya untuk bertelur anaknya, karena dia sudah gen kedua, udah persilangan kedua kali. Nah, jadi di situ yang kita larang ya teman-teman ya, jangan disilangkan lagi. Usahakan indukannya dari mojosari dan alabio, itu hasilnya nanti anaknya besar bertelur, itu produksinya bagus. Yang kurang bagus ya, bukan tidak bagus, kurang bagus ya, kurang produktif biasanya itu yang sudah disilangkan, karena mungkin nyari indukan susah, kendalanya nyari jantannya susah, makanya MA disilangkan. Nah, itu yang kurang bagus. Jadi itu dulu ya teman-teman ya, buat para peternak dan pemula, jangan asal sembarang silang. Mending dari alabio ke alabio, mojosari ke mojosari kalau misalnya tidak mau mensilangan asli gitu. Karena sudah terbukti silangan kedua susah bertelur. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang produksi telurnya kurang meningkat karena sudah dari pakan, dari ini perawatan, dari setingkat kandang oke sudah, tapi hasilnya tidak mau meningkat, itu berarti indukannya belum, kurang jelas. Makanya kita adakan channel ini supaya kalian tahu bahwa persilangan itu cukup satu kali aja. Nah, tapi kalau sesama packing, sesama labio, sesama itu bisa sampai turun temurun, tidak masalah ya. Mungkin itu dulu untuk bicara masalah indukannya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di penetasan yang berumur dari 0 sampai menetas nanti. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya, untuk perkembangan channel YouTube kita ini. Nah, ini di sini kita tetaskan jenis MA dan jenis packing ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.